Setiap minggu, dunia mengulang rutinitas yang sama. Bank sentral mengambil keputusan, investor membaca setiap angka. Algoritma perdagangan mengeksekusi jutaan transaksi dan miliaran dolar berpindah tangan bahkan sebelum sebagian besar manusia terbangun dari tidurnya. Namun di balik semua angka itu, ada sebuah cerita yang jauh lebih besar. Cerita tentang kepercayaan, ketakutan, dan harapan. Minggu ini seluruh market global sedang menunggu satu jawaban. Apakah Amerika Serikat masih cukup kuat untuk mempertahankan dominasi dolar? Ataukah retakan yang muncul akan mengubah arah seluruh market keuangan dunia? Di video ini, kita akan membedah top 5 pair minggu ini. Dengan cara fundamental, teknikal, hingga skenario trading paling rasional. Analisa fundamental. Minggu ini kalender ekonomi memang lebih ringan dibanding minggu sebelumnya. Namun beberapa agenda tetap sangat penting. Pada hari Senin, diawali dengan rilis data ISM Services PMI. Sektor jasa menyumbang mayoritas aktivitas ekonomi Amerika. Jika data turun dari perkiraan 54,2, market dapat menafsirkan bahwa perlambatan ekonomi mulai meluas ke sektor jasa. Sebaliknya, hasil yang lebih kuat akan mendukung dolar. Pada hari Selasa, giliran pidato Gubernur Bank Sentral Inggris, Andrew Bailey. Market akan mencari petunjuk mengenai arah kebijakan suku bunga Inggris. Nada yang lebih hawkish berpotensi menopang pound sterling. Di malam harinya, Kanada merilis data IV PMI. Data ini akan memengaruhi CAD dan sentimen terhadap ekonomi Kanada. Pada hari Rabu, Bank Sentral Selandia Baru merilis angka suku bunga. Perkiraan suku bunga tetap di 2,50%. Fokus utama bukan hanya keputusan suku bunga, tetapi pernyataan kebijakan dan konferensi pers dari Anna Breman, Gubernur Bank Sentral Selandia Baru. Jika Bank Sentral memberi sinyal pelonggaran lebih lanjut, NZD dapat tertekan. Di hari Kamis, inilah agenda terpenting minggu ini, yaitu FOMC Meeting Minutes. Investor akan membaca setiap kalimat. Apakah mayoritas pejabat The Fed masih khawatir terhadap inflasi? Atau mulai lebih fokus terhadap perlambatan ekonomi? Nada yang lebih dovish berpotensi melemahkan USD dan mendukung gold serta mata uang mayor. Di malam harinya, data unemployment claims. Kenaikan klaim pengangguran akan memperkuat narasi perlambatan ekonomi. Pada akhir pekan, ditutup dengan data employment change dan unemployment rate dari Kanada. Top 5 per minggu ini. Pertama, per Euro USD pada time frame H4. Struktur market masih menunjukkan downtrend. Higher high terus gagal terbentuk. Sebaliknya lower high dan lower low masih mendominasi. EMA jangka pendek memang mulai mencoba berbalik naik, namun EMA besar masih mengarah ke bawah. Artinya momentum bearish belum benar-benar selesai. Selain itu, harga masih bergerak di dalam struktur tren line turun. Setiap kenaikan sejauh ini masih berstatus retracement. Pada bagian atas terdapat area resistance berada pada 1,1470 hingga 1,1530. Ini merupakan resistance penting yang sebelumnya menjadi area distribusi. Apabila harga masuk kembali ke area ini, seller kemungkinan mulai aktif. Di atasnya lagi ada zona supply utama berada pada 1,1560 hingga 1,1640. Ini merupakan area institusi. Jika harga mampu mencapai zona ini, peluang rejection akan meningkat. Pada bagian bawah terdapat area support terdekat berada pada 1,1390 hingga 1,1320. Area ini berhasil menahan penurunan sebelumnya. Selama support ini bertahan, potensi retracement masih terbuka. Lebih dalam lagi ada zona demand kuat berada pada 1,1280 hingga 1,1200. Apabila terjadi penurunan besar, zona inilah yang kemungkinan kembali menarik minat buyer institusi. Secara teknikal, struktur utama masih bearish. Namun, harga sedang melakukan fase retracement menuju resistance. Dengan kata lain, buyer saat ini sedang menguji kekuatan seller. Dan keputusan terbesar kemungkinan akan muncul ketika harga memasuki area resistance tersebut. Skenario trading.
Skenario pertama, bullish. Jika data ekonomi Amerika minggu ini mulai melemah, dan saat itulah memiliki peluang melanjutkan retracement dengan kenaikan menuju area resistance 1,1470 hingga 1,1530. Maka target berikutnya dapat menguji zona supply 1,1560 hingga 1,1640. Bullish masih dianggap retracement selama struktur downtrend belum dipatahkan. Skenario kedua, bearish. Jika data ekonomi Amerika lebih baik dan dolar kembali menjadi primadona, maka setiap kenaikan menuju resistance berpotensi menjadi peluang bagi seller untuk kembali masuk ke market. Maka target penurunan berikutnya menuju harga ke area support 1,1390 hingga 1,1320. Skenario ini tetap menjadi probabilitas utama. Market tidak memberi hadiah kepada mereka yang paling cepat, tetapi yang paling sabar menunggu konfirmasi. Biarkan harga mendekati area penting, biarkan market menunjukkan niatnya. Kemudian ambil keputusan dengan risiko yang terukur. Kedua, pair GBP/USD pada time frame H4. Struktur market sebelumnya membentuk tren turun yang cukup agresif. Terlihat jelas terbentuk lower high dan lower low secara konsisten. Namun setelah memasuki zona demand, buyer mulai menunjukkan reaksinya. Terjadi pembalikan harga yang cukup kuat. EMA cepat telah mulai memotong ke atas. Harga juga mulai bergerak di atas EMA jangka pendek. Ini menunjukkan momentum beli mulai meningkat. Sementara EMA yang lebih besar masih relatif datar. Artinya market sedang berada pada fase transisi. Belum sepenuhnya bullish, namun tekanan bearish sudah jauh berkurang. Trendline naik dari area demand masih bertahan. Selama trendline tersebut tidak ditembus, buyer masih memiliki peluang menguasai market. Sebaliknya jika trendline patah, seller berpotensi kembali mengambil alih momentum. Area pertama yang harus diperhatikan pada bagian atas, yaitu area resistance 1,3390 hingga 1,3450. Zona ini merupakan bekas area distribusi seller. Di atasnya lagi ada zona supply utama berada di 1,3480 hingga 1,3550. Zona ini menjadi target utama buyer sekaligus area potensial profit taking institusi. Pada bagian bawah terdapat area support utama berada di 1,3270 hingga 1,3210. Selama harga bertahan di atas area ini, bias bullish masih terjaga. Sedangkan lebih dalam lagi ada zona demand yang paling kuat berada di 1,3200 hingga 1,3140. Zona inilah yang sebelumnya berhasil menghentikan penurunan harga. Jika buyer kembali mempertahankan zona ini, peluang reversal tetap terbuka. Skenario trading. Skenario pertama, bullish. Jika area resistance 1,3390 hingga 1,3450 berhasil ditembus dengan volume kuat, ini tanda seller mulai menyerah. Maka target berikutnya berada di zona supply 1,3480 hingga 1,3550. Disinilah buyer memiliki peluang melanjutkan dominasi. Skenario kedua, bearish. Jika harga turun kembali menuju area support 1,3270 hingga 1,3210 dan support tersebut tidak mampu bertahan, maka market berpotensi menguji kembali zona demand di 1,3200 hingga 1,3140. Jika buyer kembali mempertahankan zona ini, peluang reversal tetap terbuka. Market tidak pernah memberikan kepastian, tetapi selalu memberikan probabilitas. Sebagai trader tidak mengejar setiap pergerakan harga, melainkan menunggu konfirmasi, mengelola risiko, dan biarkan probabilitas yang bekerja. Ketiga, pair USD/JPY pada time frame H4. Sekarang mari kita lihat apa yang sedang diceritakan oleh chart. Hal pertama yang langsung terlihat adalah struktur bullish yang masih mendominasi. Higher high dan higher low masih belum benar-benar rusak. Namun ada satu perubahan penting. Momentum kenaikan mulai kehilangan tenaga. Hal ini terlihat ketika harga memasuki zona supply. Di zona inilah seller institusi mulai aktif.
terlihat jelas dari munculnya candle bearish berukuran sangat besar. Artinya, likuiditas buy berhasil diserap, dan market memasuki fase distribusi jangka pendek. Sekarang perhatikan indikator EMA. EMA cepat mulai berbelok ke bawah, menandakan momentum bullish mulai melemah. Sementara EMA yang lebih lambat masih bergerak naik. Ini menunjukkan bahwa tren utama sebenarnya belum berubah. Yang sedang terjadi adalah fase retracement. Sekarang kita fokus pada level penting. Pada bagian atas, terdapat area resistance pertama berada di area 161,50 hingga 162. Zona ini kini menjadi medan pertempuran baru. Apabila buyer berhasil merebut kembali area tersebut, peluang melanjutkan kenaikan akan kembali terbuka. Di atasnya masih ada zona supply kuat di kisaran 162,30 hingga 162,90. Inilah benteng terakhir seller. Sementara itu di bawah harga terdapat area support berada di 161 hingga 160,50. Zona ini sudah menunjukkan respon buyer. Namun apabila support ini gagal dipertahankan, harga berpotensi turun menuju zona demand utama di kisaran 160,20 hingga 159,70. Zona demand tersebut merupakan area yang sebelumnya memicu impuls bullish besar. Kemungkinan besar institusi akan kembali memperhatikan area itu. Skenario trading. Skenario pertama, bullish. Jika buyer berhasil mendorong harga menembus area resistance 161,50 hingga 162, breakout dikonfirmasi oleh volume meningkat, maka target kenaikan berada di zona supply 162,30 hingga 162,90. Bullish hanya valid jika resistance berhasil ditembus dengan konfirmasi yang jelas. Skenario kedua, bearish. Namun jika harga gagal menembus resistance, muncul rejection yang kuat, dan area support 161 hingga 160,50 akhirnya ditembus. Maka target penurunan berikutnya menuju zona demand di 160,20 hingga 159,70. Bearish baru memperoleh konfirmasi kuat setelah support benar-benar ditembus. Market tidak pernah bergerak secara acak. Di balik setiap breakout ada keputusan. Di balik setiap keputusan, ada ekspektasi. Dan di balik setiap ekspektasi, ada institusi besar yang sedang memindahkan miliaran dolar. Selanjutnya, silver pada time frame H4. Sekarang mari kita melihat apa yang sebenarnya sedang diceritakan oleh chart. Hal pertama yang langsung terlihat adalah struktur market. Selama beberapa minggu terakhir, silver terus membentuk lower high dan lower low. Inilah definisi klasik dari downtrend. Trendline turun masih memayungi seluruh pergerakan harga. Artinya, seller masih menguasai permainan. Namun market mulai memberikan petunjuk baru. Harga berhasil memantul dari zona demand. Buyer mulai mempertahankan level terendah. EMA cepat mulai berbelok ke atas, momentum jual mulai melemah, dan untuk pertama kalinya, harga mulai mencoba kembali ke area resistance utama. Inilah fase recovery belum menjadi uptrend, tetapi cukup untuk menunjukkan bahwa keseimbangan mulai berubah. Area yang harus diperhatikan adalah di bagian atas, terdapat area resistance berada di kisaran 63 hingga 67. Zona ini menjadi benteng pertama seller. Jika buyer mampu menembus area tersebut, kepercayaan market akan meningkat. Namun di atasnya masih terdapat benteng yang jauh lebih besar, yaitu zona supply di 68 hingga 72. Disinilah institusi sebelumnya melakukan distribusi besar. Zona ini akan menjadi ujian sesungguhnya. Pada bagian bawah, harga saat ini terdapat area support kuat berada di 59 hingga 55. Inilah fondasi yang berhasil menghentikan tekanan jual. Sedangkan zona demand terbesar berada di kisaran 54 hingga 50. Apabila market kembali turun ke wilayah tersebut,
potensi akumulasi institusi masih cukup besar. Skenario trading. Skenario pertama, bullish. Jika harga berhasil menembus area resistance 63 hingga 67, ditandai dengan momentum yang meningkat, maka target kenaikan berikutnya menuju zona supply besar di kisaran 68 hingga 72. Tanpa konfirmasi tersebut, kenaikan masih berisiko menjadi retracement. Skenario kedua, bearish. Jika harga gagal menembus resistance, terbentuk rejection dan tekanan jual kembali meningkat, maka area support 59 hingga 55 kembali diuji. Jika support itu runtuh, maka berpotensi melanjutkan penurunan menuju zona demand 54 hingga 50. Di sanalah pertempuran besar berikutnya akan terjadi. Market tidak pernah bergerak karena keberuntungan. Ia bergerak karena data, kebijakan, keputusan bank sentral, dan psikologi para pelaku market. Sebagai trader, tugas kita bukan menebak masa depan. Tugas kita memahami cerita yang sedang dibangun oleh market. Menunggu konfirmasi, kelola risiko, dan mengeksekusi dengan disiplin. Terakhir, gold pada time frame H4. Terlihat dengan jelas bahwa struktur utama market masih didominasi oleh tren bearish. Rangkaian lower high dan lower low masih menjadi pola dominan. Harga juga masih bergerak di bawah EMA jangka panjang, menandakan bahwa kendali market secara keseluruhan masih berada di tangan seller. Namun di tengah tekanan tersebut, muncul sebuah perubahan yang patut diperhatikan. Harga berhasil bertahan di zona demand. Zona ini menjadi titik masuk buyer yang cukup agresif sehingga menghasilkan pantulan yang kuat. EMA cepat mulai berbelok naik dan mendekati EMA menengah, mencerminkan bahwa momentum bullish jangka pendek mulai terbentuk. Meski demikian, fase ini masih dapat dikategorikan sebagai recovery di dalam tren bearish, bukan perubahan tren utama. Di depan harga saat ini terdapat hambatan penting. Pada bagian atas terdapat area resistance di 4.200 hingga 4.280 menjadi area yang harus ditembus jika buyer ingin melanjutkan kenaikan. Di atasnya masih terdapat zona supply di 4.330 hingga 4.420, yaitu wilayah distribusi yang sebelumnya memicu tekanan jual besar. Area ini berpotensi kembali menjadi tempat seller mempertahankan dominasi. Sementara itu, pada bagian bawah terdapat area support di 4.100 hingga 4.020, menjadi pijakan terdekat bagi buyer. Selama harga tetap berada di atas area ini, peluang pemulihan jangka pendek masih terjaga. Namun apabila gagal dipertahankan, perhatian market akan kembali tertuju pada zona demand 3.900 hingga 4.000 sebagai benteng terakhir. Skenario trading. Skenario pertama, bullish. Jika harga bertahan di atas support, area resistance 4.200 hingga 4.280 berhasil ditembus dan buyer mulai menguasai pasar, maka perhatian market akan beralih ke zona supply 4.330 hingga 4.420. Skenario ini hanya valid apabila didukung oleh data fundamental yang melemahkan dolar Amerika. Skenario kedua, bearish. Jika harga gagal menembus resistance, membentuk rejection yang kuat, lalu kembali bergerak turun menuju support 4.100 hingga 4.020. Apabila support ditembus, tekanan jual dapat berlanjut menuju zona demand 3.900 hingga 4.000. Selama resistance belum ditembus, trader perlu menghormati kemungkinan kelanjutan tren turun. Di dunia trading, tidak ada yang mampu mengetahui masa depan. Tidak ada indikator yang mampu memberikan kepastian 100%. Yang ada hanyalah probabilitas. Karena mereka yang bertahan di market bukanlah mereka yang selalu benar, tetapi mereka yang mampu mengendalikan risiko, menunggu konfirmasi, dan tetap disiplin saat semua orang mulai kehilangan kesabaran. Sampai jumpa di analisa berikutnya. Jika kamu merasa analisa seperti ini membantu kamu membaca market, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke sesama trader. Trade smart, manage risk, dan semoga profit konsisten.